Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Semoga anak-anak yang hebat semua selalu ada dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Baik anak-anak hebat, masih ingat materi minggu lalu? Minggu lalu kita belajar mengenai pecahan juga. Minggu lalu kita belajar mengenai pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Nah, untuk minggu ini kita masih belajar tentang pecahan juga. Namun kali ini kita belajar mengenai bentuk pecahan. Kalian masih ingat itu pecahan ada apa saja? Baik, kita buka slide selanjutnya. Nah, anak-anak hebat, di sini yang akan kita pelajari di kelas 4 ini, kita akan mempelajari bentuk pecahan itu ada 4. Yang pertama ada pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, ketiga pecahan desimal, dan keempat adalah persen. Nah, anak-anak hebat, pada pecahan biasa ini terdiri dari 2 jenis pecahan. Ada pecahan biasa murni, pecahan biasa murni, dan pecahan biasa tidak murni. Untuk pecahan biasa murni ini yaitu pecahan yang pembilangnya tuh lebih kecil dari penyebutnya. Yang biasa 1/2, misalnya 3/4, 5/6, 8/12. Pokoknya yang pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya itu pecahan murni. Sedangkan untuk pecahan tidak murni itu pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Misalnya 15/4, 20/5, kemudian 21/20 misalnya, atau misalnya 19/8. Nah, itu disebut pecahan tidak murni. Lalu pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Contohnya 2/3/7. Atau contoh lain misalnya 4/5/6 misalnya, seperti itu. Terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Nah, itu disebut pecahan campuran. Untuk pecahan desimal sendiri, kalian bisa lihat contohnya. Ini ada koma-komanya ya. Ada 5,6, 3,1, 0,7, 2,65. Nah, kalian tentu sering melihat pecahan desimal ini ada di kemasan minuman, di kemasan makanan. Dan kalau misalnya kalian pergi ke supermarket, kalian beli makanan atau minuman, ada tulisannya di situ. Kemudian kalau beli buah, misalnya kalian timbang terlebih dahulu sebelum kalian bayar kan, ada misalnya 0,600 gram misalnya, atau 0,7 kilogram. Nah, itu pecahan desimal. Nah, ngomong-ngomong ke supermarket atau misalnya ke mall, tentu kalian pernah melihat kata diskon. Nah, diskon misalnya 70%, 80%, 50%, atau misalnya diskon up to 80%, diskon 20%. Nah, itu merupakan bentuk pecahan juga, yaitu bentuk pecahannya namanya persen. Nah, anak-anak, kita lanjutkan pembahasannya ke pecahan selanjutnya. Nah, pecahan biasa nih, tahukah kalian pecahan biasa yang dapat diubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan tidak murni. Pecahan biasa ini adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Pada pengamatan 1/2 dan 3/4 adalah bentuk pecahan biasa. Ada 2 jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni.
Jika pembilang kurang dari atau sama dengan penyebut, maka disebut pecahan murni atau sejati. Jika pembilang lebih besar dari penyebut, maka disebut pecahan tidak murni. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan manakah pecahan-pecahan berikut yang merupakan pecahan murni atau tidak murni. Yang pertama, A, 7/5. Ini merupakan pecahan tidak murni. Mengapa? Betul, karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Yang B, 10/21 ini pecahan murni. Mengapa? Tepat, karena 10/21 itu pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Yang C, 21/11 merupakan pecahan tidak murni juga. Mengapa? Tepat, karena sama seperti yang A, pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Yang D juga pecahan murni karena pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Kalau yang E juga sama, itu merupakan pecahan tidak murni 21/14. Itu karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi kalau pecahan tidak murni itu kalian ingat lebih besar pembilangnya daripada penyebutnya, itu pecahan tidak murni. Kalau pecahan murni itu pembilang dan penyebutnya itu sama atau pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pecahan campuran. Nah, tahukah kalian jika angka pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Nah, berarti yang pecahan tidak murni ini dapat diubah menjadi pecahan campuran. Pecahan campuran adalah sebuah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Contohnya nih, di hari Minggu Meli membantu ibu membuat kue kering. Satu resep kue kering membutuhkan 1,5 kilogram. Bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa? Nah, caranya adalah 1/2 atau 1,5 ini caranya diubah menjadi pecahan biasa. Itu caranya dengan mengubah pecahan campuran pecahan biasa CA/B. C kali B ditambah A per B. C-nya itu yang bilangan bulatnya, A itu adalah pembilang, B penyebut. Jadi kita kalikan dulu penyebut dengan bilangan bulatnya ditambah dengan pembilang dibagi penyebut. Nah, coba kita lihat sama-sama. Pertama, seperti yang tadi dikatakan, penyebut dikali bilangan bulatnya 1 kali 2 berapa hasilnya? 2. Kemudian selanjutnya, nah ini 1 dikali 2 terlebih dahulu, hasilnya adalah 2. Kemudian 2 ditambah 1, yang 1 ini adalah penyebutnya, maksud pembilangnya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya itu 3/2. Nah, penyebutnya ini tetap sama. Kalau penyebutnya jangan diubah, tetap sama. Jadi 1/2 ini kalau diubah menjadi pecahan biasa itu adalah 3/2. Kita lihat lagi. Nah, sekarang waktunya untuk kuis. Kalian coba pecahkan soal-soal di bawah ini. Manakah pecahan murni? 12/30 atau 30/12? Berapa ya? Wah, tepat sekali. Pecahan murni itu adalah 12/30.
tepat sekali. Nah, sekarang coba kalian lihat, ubahlah pecahan campuran berikut ke dalam bentuk pecahan biasa. Masih ingat tadi caranya? Ya, pertama penyebut dulu dikalikan dengan bilangan bulat, tapi 3 dikali 6. Berapa 3 dikali 6? Betul, 18. Nah, 18 ini kita tambahkan dengan pembilang. Berapa pembilangnya? 4. Nah, pembilangnya 4. 18 ditambah 4 berapa? 22. Ini 2-nya kelihatan ya, lumayan. Per 6. 6-nya tetap jangan diganti ya. Untuk penyebut itu tidak boleh diganti. Nah, mudah sekali bukan anak-anak untuk mengubah pecahan. Nah, kalian tentu sudah paham ya. Nah, kalau belum paham, kalian bisa bertanya kepada guru kalian. Tugasnya kalian bisa mengerjakan di LKPD yang sudah ibu bapak guru kalian kirimkan di Google Classroom. Baik anak-anak hebat, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan di rumah aja. Cuci tangan, makan sabun dan air mengalir, makan makanan sehat, menjaga diri ya, jaga iman dan imun, jaga sholatnya tepat waktu, kemudian menghindari kerumunan dan jangan pergi kemana-mana dulu ya. Oke anak-anak hebat, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.